Selamat malam, Anda menyaksikan debat, saya Alvito Dinova Gintings. Perdebatan kita kali ini mungkin saja bagi sebagian orang dianggap tabu. Tapi ini merupakan masalah laten yang sampai sekarang masih terjadi di masyarakat kita. Bicara soal pribumi dan non-pribumi. Sekali lagi, saya mengajak Anda sekalian untuk menanggapi perdebatan ini dengan pikiran jernih dan juga kedewasaan demokrasi yang cukup. Saya akan memulai pertanyaan pertama ke Capres ganteng. Bung Farhad, yakinkan saya bahwa Anda tidak anti Cina, bahkan seorang yang rasis. Terkait dengan Twitter Anda yang menyerang Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saya melihat ini merupakan sebuah rekayasa terhadap diri saya. Hal yang kecil terlalu dibesar-besarkan oleh kelompok-kelompok orang-orang tertentu. Jadi saya katakan pada kesempatan ini, mereka bukan pelapor masalah rasis, tapi mereka bisa menjadi pelopor rasis di Indonesia akibat fitnah, kemudian salah menafsirkan arti kata Ahok tetap Cina. Dan pada kesempatan ini saya katakan, saya ini adalah warga Jakarta, yang mana Ahok adalah wakil gubernur Jakarta. Seandainya Ahok memiliki sikap atau sifat negarawan, dia harusnya ketika saya meminta maaf, tidak perlu mengatakan bahwa Anda tidak salah. Anda malu kalau misalnya menyatakan Anda salah. Buat apa saya memaafkan? Oke, saya tahan Anda situ, pertanyaan saya masih belum dijawab. Apakah Anda rasis dan anti Cina? Saya tidak rasis, saya tidak anti Cina. Oke, saya tahan sampai di situ. Pak Anton yang mengadukan. Betul. Salah tanggap dan salah salah menerjemahkan isi kicauan dari Farhadkah Anda sehingga Anda melaporkan? Saya jamin tidak. Oke. Pertama gini, dalam Twitter dia, beliau mengatakan Ahok protes sana sini, masa plat B2 DKI. Apapun platnya, Ahok tetap Cina. Ada titik penekanan, tanda serunya. Oke. Satu. Yang kedua saya katakan, tidak hanya Ahok saja, tapi termasuk akhir-akhir ini juga menyerang saya. Di antaranya Anton Medan, Islam. Tapi kenapa nggak bela saya? Atau saya kan belum jelas yang lain-lain juga. Yang kedua, tadi saya masih buka Twitter lagi, nggak dikunci Twitter dia. Jadi jangan kata saya nggak miliki. Kamu yang goblok, saya bilang. Jadi di situ mengatakan kita cukupkan kata itu sampai di sini. Enggak, saya katakan di situ panggil bos ya, jangan cucunguk ya. Dia katakan begitu. Apa saya dianggap cucunguk ya? Cucunguknya Ahok. Iya, maksudnya begitu. Silakan Anda tanggapi deh. Oke, itu terlalu berlebihan menurut saya. Anda buka. Kenapa? Atau saya buka? Tidak masalah. Ya? Saya sudah meminta maaf kepada semua. Kan dia menuntut bahwa Farhad boleh minta maaf kepada Ahok, tapi kepada kami, kepada seluruh orang Tionghoa. Saya hari itu juga langsung minta maaf dan diumumkan di televisi. Tengah malam saya baru berpikir, loh galak banget ini orang Tionghoa. Kok saya hanya mengatakan Ahok itu tetap Cina, tiba-tiba saya harus minta maaf kepada seluruh orang Tionghoa. Ya namanya sifat manusia, sehingga saya berpikir, loh terlalu berlebihan. Kalau di komunitas tertentu Anda sebutkan seperti itu, saya terlalu bisa berlebihan, terima. karena Tapi saya anggap lewat dunia maya. Itu merupakan terlalu berlebihan. Cina itu bukan hanya ini aja, tapi seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ada Cina. Kalau melihat undang-undang diskriminasi, saya mengatakan Ahok itu tetap Cina, ya. Apa yang dilanggar di situ? Dia memang Cina. Saya tidak tahu kalau menyebut kata Cina itu menghina orang Cina. Selama ini Anda tidak punya pretensi dan tujuan tidak pernah punya berpikir untuk melakukan. Oke, maaf saya potong. Sebentar, jangan dipotong. Sebentar. Saya akan ke Anda. Oke. Pertama, ketika saya mengatakan Cina, ya, ini esensi daripada undang-undang tersebut. Kerugian Ahok apa? Apakah dia ada terhalangi pekerjaannya dia? Bagi sebagian orang tidak ada kerugiannya dia. Kata-kata itu penghinaan. Tidak, saya nggak tahu. Pak Anton. Dari sejak zaman Belanda, yang namanya nyebutan Cina itu menebarkan kebencian. Bagi saya selaku
Tionghoa, Cina, saya merasa tersinggung, saya merasa terhina. Saya katakan, beliau minta maaf televisi, Ahok nggak tanggapi. Tapi dengan saya minta maaf lewat SMS, modal apa? Siapa dia? Saya pengasuh pondok. Saya ustadz. Jangan kurang ajar dia dengan saya. Oke. Oh, itu kan Nggak boleh begitu. Saya ingatkan lagi, Iya. Bapak, kita berbicara dengan kondisi yang kondusif. Saya akan ke Anda. Saya akan ke Anda nanti. Iya, saya akan ke Anda karena masalah Anda berbeda dengan yang ini. Silakan ditanggapi. Ya, saya minta maaf dengan cara apapun SMS, ya. Tidak masalah karena sama Pak Antoni saya kenal sama beliau. Saya pernah memperjuangkan undang-undang judi, ya, yang dianggap oleh budaya Tionghoa itu adalah budaya juga. Jadi saya kaget. Hanya dengan dasar bahwa Farhad Abbas nggak ditelepon, tiba-tiba saya melaporkan Farhad ke kantor polisi. Kemudian kembali tadi, bahwa ketika Ahok tidak mendapat kerugian, tidak ada hak-hak yang terlanggar di situ. Makanya saya heran, kok Pak Anton Medan mengatakan bahwa harus semuanya seolah-olah kita rasis. Nah, dengan dilaporkannya kepada saya, justru saya yang hak-hak saya yang terlanggar. Ahok adalah satu individu, tapi ketika bicara Cina itu tidak hanya satu individu. Bagaimana tanggapan Anda? Itu penafsirannya dia. Tapi kalau misalnya saya sebagai seorang public figure, harusnya karena saya Pak merasakan, Anton ini, Anda kan nggak merasakan. Pak Anton bertanya kepada saya begini, Farhad, benar nggak kata-kata itu kamu rasis, kamu anti cinta, Cina, anti atau benci? Tidak anti cinta kan? Cina. Tidak. Ya, oke. Kemudian Repot ketika saya klarifikasi, oh saya tidak punya maksud begitu. Tujuan saya tidak seperti itu. Harusnya selesai. Tanggapan Pak Anton bukan lagi dipermasalahkan. Sampai terakhir Pak Anton masih ngecek. Saya nggak bisa, saya kecewa, saya telepon dia 1 hari. Maksud saya mau dengan niat baik, saya mau nasihati dia. Dia seorang sarjana hukum, intelektualitas muda, calon presiden. Saya mau tanya, Anda ngerti nggak pilar 4 kebangsaan? Saya mengerti. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Goblok Anda kalau